I would die. You'll never leave Japan alive. I understand. I must tell them. もう一人を大老にすると。ポルトガル領だと申しても。Home to a dozen men still looking to you. Don't be executed. As will. My name is John Blackthorne. 将軍の地位を望んでおりません。随一の遊女でございます。 Maybe fate. 我らもお供いたしまする。 Berlatarkan pada tahun 1600, terlihatlah dua pria yang kini sedang kelaparan karena mereka sudah berlayar selama berbulan-bulan namun belum juga sampai tujuan. Kini sudah tak ada air, tak ada makanan, yang ada hanyalah emas dan meriam. Tentunya kedua pria itu pun kebingungan karena dulu salah memilih jalan. Dulu jalan yang mereka ambil adalah Selat Magellan. Mereka berangkat dengan 5 kapal dan lebih dari 500 awak kapal, namun kini hanya tersisa 1 kapal, yaitu kapal mereka. Beberapa hari kemudian di pantai wilayah Jepang yang tepatnya di Ajiro, seorang pria melihat kapal yang sudah rusak. Kapal itu terlihat seperti kapal bajak laut. Dengan segera pria itu pun mengabarkan pada para prajurit. Tak lama kemudian para prajurit pun datang. Mereka pun dengan berani masuk ke dalam kapal dan mengecek keseluruhan kapal. Mereka pun menemukan emas, meriam, dan para awak kapal yang sudah kelaparan. Kini mereka pun langsung menangkap para kru kapal dan menyimpulkan kalau mereka adalah bajak laut. Di lain sisi kini ada seorang pria dan anaknya yang kini sedang menuju ke istana Osaka karena dia dipanggil oleh Dewan Regen. Dia bernama Yoshi Toranaga. Sampailah Yoshi, anaknya dan klannya Yoshi di gerbang Osaka. Ishido pun sudah melihat Yoshi di gerbang dan Ishido melihatnya dengan tatapan dingin. Lalu masuklah Yoshi ke dalam istana dan langsung menghadap Dewan Regen. Salah satu regen yang berpengaruh adalah Ishido. Kemudian ada Giyama, Sugiyama, dan yang tidak menampilkan wajah adalah Ohno. Ishido pun membuka rapat itu dengan membicarakan soal kesetiaannya Yoshi, yaitu setelah kematian Taiko, Yoshi mengizinkan 6 pernikahan dan wilayahnya Yoshi jadi bertambah 2 kali lipat. Para regen kini khawatir kalau Yoshi sedang mengumpulkan pasukan untuk melawan para regen. Kemudian Yoshi pun berkata kalau dia sudah cukup puas karena sudah menguasai Kanto. Kemudian Ishido pun mempertanyakan soal Nyonya Ochiba yang datang ke salah satu istananya Yoshi. Yoshi pun berkata kalau menantunya sedang melahirkan. Mendengar ucapan tersebut, Ishido pun tak percaya dengan Yoshi dan justru menuduh kalau Yoshi menyekap Nyonya Ichiba supaya Yoshi aman saat datang ke Osaka. Lalu Ishido dan ketiga dewan juga sudah memutuskan kalau Yoshi akan dilengsarkan karena diduga berkhianat. Salah satu bawahannya Yoshi pun tak terima karena tuannya sudah difitnah. Ia pun marah-marah pada Ishido. Namun syukurnya Yoshi menenangkan Tadayoshi dan baku hantam pun bisa dihindari.
Selanjutnya Yoshi pun menyuruh Tadayoshi untuk meminta maaf pada Ishido. Seketika ia pun meminta maaf dan sebagai ketulusan tanda maafnya, ia pun berjanji kalau dia tidak akan mempunyai keturunan lagi. Dan anaknya sendiri yang sudah ada, maka akan ia bunuh sendiri. Mendengar ucapan tersebut, Ishido pun memaafkannya. Lalu Ishido memberi waktu Yoshi 7 hari untuk mengembalikan ibu penerus, yaitu Ochiba. Dan setelah itu keempat regen akan memutuskan apakah Yoshi akan dihukum mati ataukah tidak. 氷結においてお主の処遇を7日以内に落ち葉の方様を江戸から解き放たれ Kemudian kini Yoshi pun dikurung di Osaka. Kini ia sedang membaca pesan dari mata-matanya yang sudah mengirimkan burung. Kemudian datanglah Hiromatsu, salah satu jenderalnya Yoshi. Yoshi pun memerintahkannya untuk ke Ajiro, karena di Ajiro ada kapal barbarian yang tertangkap. Hiromatsu pun sempat tidak mau karena dia khawatir dengan Yoshi yang berada di Osaka. Dan sewaktu-waktu Yoshi ini bisa dibunuh oleh keempat regen. Mendengar ucapan tersebut, Yoshi pun menenangkan Hiromatsu, lalu Hiromatsu pun pergi ke Ajiro. よってわしの代わりに Di Ajiro sendiri kini para prajurit sedang membawa kapal barbarian itu, yang dimana di dalam kapal mereka malah tak takut karena mereka tahu kalau itu adalah orang Jepang, kekaisaran Jepang yang disembunyikan Portugis. Mereka lebih takut dengan orang Portugis karena orang-orang Portugis adalah musuh orang Inggris. Dan lebih spesifiknya adalah mereka adalah Protestan dan kini sedang bermusuhan dengan Katolik, yaitu orang Portugis. Maka dari itu kini mereka harus menyembunyikan jati diri dari orang Portugis dan mengatakan pada orang Jepang yang tidak bisa dipercaya. This is not where we die. And the entire goddamn... Di lain sisi kini Tadayoshi pun meminta agar Fuji menyerahkan anak mereka. Fuji yang sudah tahu kalau suaminya itu akan membunuh anaknya, ia pun tak mau menyerahkannya. Lalu datanglah Mariko yang menenangkan Fuji. Mariko pun berkata panjang lebar dan yang pada intinya adalah Mariko tahu kalau itu sangat menyakitkan bagi seorang ibu. Namun demi kemaslahatan dan mematuhi hukum yang ada, Fuji harus menyerahkan anaknya. Mendengar ucapannya Mariko, kini Fuji pun luluh dan langsung menyerahkan anaknya. Kemudian kita pun kembali ke Ajiro, di mana kini Yabushige sang penguasa Izu datang ke Ajiro. Lalu ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan orang yang diduga bajak laut. Para prajurit pun menyuruh mereka untuk keluar. Namun karena terkendala bahasa yang berbeda, mereka pun justru takut karena orang Jepang selalu membawa pedang. Lalu 2 orang pun turun dan terjadi sedikit kericuhan. Selanjutnya kini beberapa kru kapal pun menahan satu prajurit Jepang, sedangkan satu pria pemimpin mereka keluar dan akan mengajukan kesepakatan dan perdamaian. Bertemulah ia dengan Muraji, keponakannya Yabushige yang sudah lama tinggal di Ajiro. Ia pun menyuruh orang Kristen untuk menerjemahkan bahasa. Penerjemah itu pun berkata kalau di Jepang mereka harus jaga sikap dan sopan. Pria ini pun justru tak percaya begitu saja, karena dari awal dia dan timnya sudah diperlakukan tidak sopan. Ia pun memaki-maki orang Jepang dan alhasil Muraji pun langsung mengencinginya. This poxy little bastard. Kemudian ia pun akan dibawa untuk menghadap Yabushige. Dalam perjalanan salah satu orang Kristen pun khawatir karena ada orang berbahasa Inggris yang menjadi tahanan. Ia pun mendoakan pria tahanan itu, namun Muraji pun langsung menebasnya. Kemudian kini ia pun sudah berada di hadapannya Yabushige. Yabushige pun memanggil penerjemah dari Inggris ke Jepang. Tak lama kemudian datanglah pastor. Pria ini pun berkata kalau dia bernama John Blackthorne, orang Inggris navigator Erasmus dari kapal dagang Belanda.
John dan kru kapal lain terbawa angin 2 bulan lalu. Pastor pun tak percaya dan menganggap John adalah seorang bajak laut sekaligus orang yang sudah merampok kapal Belanda. Pastor juga menduga kalau kedatangan John sengaja merusak kedamaian antara Portugis dan Jepang. Lalu pastor pun tidak menyampaikan pesan yang disampaikan oleh John. Pastor justru mengatakan kalau John mau membunuh orang Jepang dan Portugis. Alhasil kapalnya John pun disita oleh Yabusige dan John pun akan dihukum mati. Kemudian John pun mencoba meluruskan dengan mengambil lalu menginjak salibnya si pastor sebagai pertanda kalau pastor sudah berbohong. Not in Europe and certainly not in this. And I. Melihat itu semua, Yabusige pun tak jadi menghukum mati John. Yabusige menyuruh agar John dimandikan. Lalu pastor pun masih tak terima dan mendesak agar John dan timnya dihukum mati. Yabusige pun mengatakan kalau hanya salah satu di antara mereka yang akan dihukum mati, namun bukan John. I'm sorry, Father. Kita pun beralih ke Yoshi, di mana kini Yoshi sedang bermain dengan anaknya Taiko. Lalu datanglah Daeyoin. Ia pun mulai khawatir dengan kondisi Jepang saat ini. Daeyoin berpendapat kalau setelah Yoshi dihukum mati, maka Ishido pasti akan melakukan hal yang sama kepada semua regen. Setelahnya Ochiba dan anak-anaknya Ochiba juga akan dihukum mati. Daeyoin berharap mereka bisa menghormati Yoshi yang seorang keturunan Minowara, yaitu gelar shogun yang ditinggalkan pada Yoshi. Yoshi pun berkata kalau dia sama sekali tidak ingin menjadi seorang shogun. Lalu Daeyoin pun berkata kalau saat ini bukan waktunya untuk menjadi orang baik. Kembali ke Ajiro, di mana kini salah satu temannya John pun dikeluarkan dan langsung dihukum mati dengan cara dimasukkan ke dalam kuali panas yang berisi air mendidih. Mereka pun membiarkan temannya John mati. Bahkan sampai malam hari, temannya John pun masih berteriak minta diselamatkan. Setelah semua kulitnya rusak, pria itu pun belum mati. Ia pun sudah tak tahan dan langsung bundir. Esok harinya Mureji pun menanyakan apakah Yoshi sudah tahu kabar soal orang Inggris ini ataukah belum. Yabusige pun mengatakan kalau dia tak memberitahu Yoshi karena Yoshi dijebak di Osaka dan kemungkinan Yoshi akan dihukum mati. Lalu Mureji pun berpendapat kalau nanti saat Yoshi sudah dihukum, Ishido pasti akan menjadi regen terkuat dan berusaha mengalahkan regen-regen lainnya. Tak lama kemudian Hiromatsu kini sudah sampai di Ajiro, wilayah Izu. Mereka pun disambut Yabusige dan yang lainnya. Lalu Hiromatsu pun mengutarakan tujuannya, yaitu satu tahanan dan semua barang bawaannya orang Inggris itu kini diambil alih Yoshi, termasuk meriam dan emas. Mendengar hal tersebut, Yabusige pun agak keberatan karena mereka tertangkap di wilayahnya Yabusige. Lalu Hiromatsu pun menanyakan kesetiaannya Yabusige pada Yoshi dan mereka pun hampir adu pedang. Yabusige yang takut dengan Yoshi, ia pun setuju dengan titahnya Yoshi. Kemudian John dan semua hartanya pun dibawa Hiromatsu menuju Osaka. John pun kebingungan ia akan dibawa kemana. Datanglah orang Spanyol yang bisa berbahasa Inggris yang bernama Rodriguez. Ia pun mengatakan kalau John akan dibawa ke Osaka. Serta John kini harus mengatakan Goyo Xiao yang berarti maaf. Selanjutnya John pun menanyakan di mana teman-temannya karena cuma John yang dibawa sendiri. Mereka pun mengatakan kalau satu sudah dihukum mati dan yang lainnya akan ditahan di Izu.
Dalam kapal, Rodriguez pun mengatakan kalau tertangkapnya John bisa jadi ini adalah suatu takdir. Mereka orang Jepang menyebutnya suku Mei. Kemudian karena perjalanan masih panjang dan lama, Rodriguez yang percaya kalau John adalah seorang navigator, ia pun mempercayakan kemudi pada John. Namun tak lama kemudian mereka pun harus beradu dengan ombak. Dalam kapal, Rodriguez pun berkata kalau dia sama sekali tidak bisa berenang. Lalu ia pun melepaskan John. Setelah John lepas, ia pun ke bawah dan menyuruh kru kapal agar mendayung jika tidak ingin mati. Lalu tak lama kemudian Rodriguez pun terjatuh. Setelah memberikan sebatang kayu untuk Rodriguez, kini dengan pengalamannya John, mereka pun berhasil menghindari ombak. Setelah sampai di daratan yang aman, John yang sebenarnya baik hati ini pun akan mencari Rodriguez. Hiromatsu pun tak mengizinkannya. Lalu Yabushige pun percaya dengan John dan akan pergi bersama dengan John. Pergilah John, Yabushige dan dua anak buahnya. Tak lama kemudian mereka pun menemukan Rodriguez yang tergeletak di bawah jurang. John pun akan turun ke bawah, namun Yabushige tak mengizinkannya. John yang merasa kalau mereka tak punya banyak waktu untuk menyelamatkan Rodriguez, ia pun menyuruh Yabushige untuk menyelamatkan Rodriguez. Yabushige pun turun ke bawah, namun naasnya tali itu putus hingga Yabushige pun terjatuh. Salah satu bawahannya Yabushige pun langsung mengambil tali. Yabushige pun kini mulai tak tahan karena terus terombang-ambing dan kemungkinan ia akan mati. Yabushige pun mengeluarkan pedangnya dan berniat mengakhiri hidupnya. Dan syukurnya di saat yang tepat mereka pun langsung mengulurkan tali hingga Yabushige pun tak jadi bundir. Setelah Yabushige selamat, kini John pun jadi respect dengan keberaniannya Yabushige. Di lain sisi kini Yoshi memanggil Mariko. Mariko adalah menantunya Hiromatsu. Hiromatsu adalah jenderalnya Yoshi. Di situ Yoshi pun tahu kalau Mariko bisa berbahasa Portugis. Jadi Yoshi meminta Mariko ikut hadir nanti saat orang barbarian dari Inggris sampai di Osaka. Kita kembali ke John di mana ia sedang berbincang-bincang dengan Rodriguez. Lalu Rodriguez pun mengeluarkan buku yang ia dapatkan dari kapalnya John. Buku itu berisi tentang apa yang dilakukan oleh John. John menuliskan kalau ia akan menjarah Spanyol dan menemukan Jepang. Serta di peta itu juga ada peta lokasinya kem-kem Katolik. Seketika John pun kaget dan mereka pun hampir saling membunuh. Tak lama kemudian kini mereka pun sudah sampai di Osaka. John pun langsung dibawa untuk menghadap Yoshi. Maybe fate brought you here for... Sebelum Yoshi berbicara dengan John, kita pun dibawa flashback, di mana dulu sewaktu Taiko sekarat, ia pun akan menjadikan Yoshi sebagai satu-satunya regen. Alasan Taiko melakukan hal itu karena Taiko sangat yakin dengan Yoshi, serta Taiko ingin Yoshi menjaga putranya sampai putranya naik tahta. Yoshi pun berasumsi kalau hal itu akan menguatkan musuh, lalu musuh akan mengincar Yoshi kemudian membunuh putranya Taiko. Taiko pun sudah menduga hal itu dan ia memutuskan kalau kini Jepang akan ada 5 regen. Yoshi pun dimasukkan ke dalam salah satu regen yang paling dipercaya Taiko dan tak lama kemudian Taiko pun meninggal dunia. Di masa kini Rodriguez pun sedang dijamu oleh 2 pastor. Salah satu pastor itu bernama Martin. Di situ Rodriguez pun memberikan informasi mengenai John. Kemudian Rodriguez pun pergi.
Setelahnya Martin dan pastor itu pun bersyukur karena John tidak bisa berbahasa Jepang. Meskipun begitu namun mereka harus berhati-hati dengan John yang tahu soal masa lalu. Kemudian Martin pun pergi ke istana Osaka karena Martin disuruh untuk menerjemahkan bahasanya John. Sampailah di tempatnya Yoshi ditahan. Martin pun mengenalkan dirinya pada John. Seketika John pun keberatan karena Martin orang Portugis. Tentunya Martin bisa memelintir ucapannya John sesuka hatinya. Lalu John pun menyuruh Martin untuk mengatakan pada Yoshi kalau John dan Portugis adalah musuh. Yoshi pun jadi bertanya-tanya dari mana asalnya John dan mengapa Inggris berperang dengan orang Portugis. John pun mengatakan kalau asalnya dari Inggris, 1609 km di utara Portugal. Kali ini Inggris sedang berperang dengan Portugis karena orang Inggris Protestan menolak diintimidasi oleh orang Katolik. John bukanlah musuh Jepang, serta John bukan bajak laut karena John hanya pedagang dan di kapalnya John ada izin mengemudikan kapal. Yoshi pun mulai percaya dengan John. Namun tiba-tiba Ishido datang karena mendengar soal orang Inggris yang ditangkap Yoshi. Karena Ishido sudah datang, Yoshi pun kini menjadi bingung. Dan dengan terpaksa demi menjaga perdamaian untuk sementara waktu, Yoshi pun memenjarakan John. I'm a guest of your lord. Di malam harinya Hiromatsu pun diutus untuk mengundang Mariko. Mariko pun berangkat menemui Yoshi. Sampailah Mariko di lokasi pertemuan dan bertemulah dengan istrinya Yoshi yang bernama Kiri. Tak lama kemudian Yoshi pun datang. Hiromatsu pun menanyakan soal pelengseran dan jika nanti Yoshi dilengserkan, pasti klannya Yoshi akan dimusnahkan. Lalu Hiromatsu juga bertanya soal John. Yoshi pun berkata kalau mata-matanya sudah mendapatkan kabar, yaitu orang Portugis khawatir dengan kedatangan John, terutama regen Kristen, yaitu Kiyama dan Ohno. Mereka berdua pasti akan menentang keberadaannya John di Jepang. Hiromatsu pun kebingungan, lalu Mariko pun berasumsi, jika Kiyama dan Ohno tidak setuju John berada di Jepang, maka pasti pelengseran Yoshi akan tertunda karena mereka akan mengurusi John lebih dulu, sedangkan pelengseran Yoshi akan dilaksanakan jika keempat regen menyetujuinya. Kita pun beralih ke John di mana kini ia mengetahui kalau tiap hari satu orang keluar dan dihukum mati. Kemudian John pun berkenalan dengan pria tua yang bisa berbahasa Portugis. John pun mengatakan kalau dia adalah tahanannya Yoshi. Seketika pria itu pun kaget dan menjelaskan kalau Yoshi adalah tahanan para regen di Osaka. Regen Sugiyama, keturunan samurai terkaya di Jepang. Regen Ohno, pejuang yang paling ditakuti dan penderita kusta. Regen Kiyama, penganut agama Kristen yang hanya mengikuti keserakahan dan ambisi. Pria tua itu yakin kalau mereka bertiga dikendalikan oleh Ishido, si penjaga istana Osaka. Sebentar lagi Yoshi akan dihukum mati oleh mereka berempat, dan jika Yoshi mengakui John sebagai teman, maka kehidupannya John tentu saja sedang tidak baik-baik saja. Esoknya Ishido pun nongkrong bersama dengan ketiga regen. Dalam rapat itu Ishido pun meminta agar para regen memberikan keputusannya, yaitu menghukum mati Yoshi dan klannya. Mereka pun belum mau. Lalu Kiyama dan Ohno pun ingin menghukum mati John lebih dulu karena John adalah orang yang sesat. Para pastor sudah menemukan bukti surat-suratnya John di kapal. Karena Ishido ini bukanlah seorang Kristen, di situ Ishido pun mulai berbeda pendapat dengan kedua regen Kristen itu. Namun apa boleh buat, kini ia pun harus mengurusi John lebih dulu. John sendiri kini masih ngobrol dengan pria tua. Pria itu pun berkata kalau para agamawan yang datang ke Jepang hanyalah mencari keuntungan dan kepentingannya sendiri. Mereka mendominasi perdagangan dengan cara agamis. Dulu mendiang Taiko pun pernah mencoba menghentikan mereka, tapi ia gagal. Kemudian pria itu juga membagikan wawasan yang sudah John tahu, yaitu di Makau ratusan tentara Jepang masuk Katolik. Seketika John
John pun menanyakan apakah orang Jepang tahu akan hal itu. Pria tua itu pun hanya berkata kalau semuanya sudah terlambat, dan yang berarti orang Jepang tidak tahu menahu akan hal itu. Understand, I must tell them. Kita pun beralih ke istana, di mana kini Pastor Martin datang dan menemui Mariko. Sebagai guru bahasanya Mariko, Martin pun mengatakan kalau apapun yang Mariko pikirkan tentang John, Mariko harus percaya kalau dosanya John lebih besar dari apa yang Mariko pikirkan. He is guilty of worse. Di lain sisi, Yabushige kini didatangi Ishido. Ishido pun penasaran mengenai John dan apa yang diinginkan Yoshi dalam diri John. Yabushige pun mengutarakan pendapatnya, yaitu Yoshi percaya kalau suatu saat Regan Kristen akan menjadi musuh Jepang. Yabushige juga yakin kalau setelah Yoshi dihukum, Ishido akan berkuasa. Tapi Regan Kristen juga akan berusaha melengsarkan Ishido, karena Ishido berdiri sendiri untuk mempertahankan keadatan Jepang. Ishido pun sebenarnya sudah menyadari hal itu, dan sebenarnya Ishido juga membutuhkan John untuk tetap hidup. Mendengar ucapan barusan, Yabushige pun mengajukan diri untuk membantu Ishido. Di penjara sendiri kini giliran John yang akan dihukum. John pun akan dibawa oleh prajurit ke dalam hutan. Tak lama kemudian mereka pun diserang bandit. Semua prajurit pun mati, namun anehnya John tidak ikut dibunuh oleh para bandit. Tak lama kemudian datanglah Yabushige dan bawahannya yang langsung menghabisi semua bandit itu. Setelahnya Yabushige pun membawa John ke ruangannya Yoshi. Ia pun mengatakan kalau para bandit yang menyerang para prajurit di bawah komando Kristen. Seketika Yoshi pun tahu akal-akalannya Yabushige, dan ia sangat berterima kasih pada Yabushige. Kemudian datanglah Mariko sebagai penerjemah. John mulai mengatakan kalau dia bukan musuhnya Jepang, karena ratu mereka pasti akan bersekutu dengan Jepang. Mendengar ucapan tersebut, Yoshi pun meminta agar John menggambar peta. John pun mulai menggambar dan menjelaskan, ada Jepang dan ada Inggris. Ia datang melalui Selat Magellan. Orang Jepang tidak tahu Inggris karena orang Spanyol dan Portugis merahasiakannya. Bagi John dan orang Inggris, lebih aman berlayar lewat Selat Magellan karena mereka menghindari pangkalan Portugis yang berada di Makau. Orang Portugis memperkerjakan orang Jepang dan mereka menyebutnya Ronin. Di Makau mereka menyembunyikan senjata yang kemungkinan itu adalah sarang pemberontakan. 70 tahun lalu Spanyol dan Portugis sudah bersepakat untuk membagi wilayah, dan Jepang masuk ke wilayahnya Portugis. Maka dari itu Portugis mengklaim kalau Jepang adalah miliknya Portugis. Itu semua tertulis dalam dokumen resmi. Setiap Spanyol dan Portugal menemukan daratan baru yang non-Katolik, mereka akan mengganti pemerintahannya dengan aturan Katolik, dan yang berarti orang Portugis ingin mengganti pemerintahan Jepang dengan pemimpin mereka sendiri. Kemudian Yoshi pun menanyakan soal tujuannya John datang ke Jepang. Ia pun kali ini jujur, yaitu ingin bersekutu dengan Jepang dan mengalahkan musuh mereka bersama. Yoshi pun berkata kalau John sendirian di Jepang dan Portugis sangatlah banyak. Kemungkinan menang dari mereka sangat kecil. Mendengar ucapan tersebut, John pun masih kekeh akan pendiriannya, dan alhasil Yoshi pun menyuruh John untuk menginap di kamar pribadinya Yoshi. Selanjutnya John pun diantar oleh Mariko. Di situ John bertanya soal Mariko. Mariko pun berkata kalau ia sudah belajar bahasa Portugis sekitar 14 tahun lalu. Kemudian John pun mengatakan kalau orang Portugis sangatlah berbahaya, serta tuan-tuannya Mariko dan orang Jepang dalam bahaya.
YOLO. Malam harinya Martin pun menemui Yoshi untuk meminta izin karena kapal hitam akan berangkat untuk perdagangan. Yoshi pun tak mengizinkannya dan menanyakan soal pangkalan Katolik mereka yang dibangun di wilayah Jepang dan disembunyikan dari Jepang. Martin pun hanya terdiam dan mengabarkannya pada para pastor. Regen Kiyama yang mendengar berita itu, ia pun berjanji pada pastor kalau dia sendiri yang akan mengurus John. Kini sudah dini hari, hampir semua orang pun sudah tertidur lelap, namun tiba-tiba salah satu pelayan mereka berniat membunuh Yoshi. Setelah kejadian barusan, Yoshi pun berkata kalau ini bukanlah ulahnya Ishido yang ingin membunuh Yoshi, karena pelayan itu mengincar John. John yang mendengar hal itu, kini ia pun sadar kalau orang Portugis sudah mulai mengincar nyawanya. 視覚が狙ったのはわしではなく、祈りが身についておられるよう